Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tuballighuna ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahu ila yaumi rabbil alamin. Kita dengarkan lantunan ayat suci, semoga menambah kekuatan iman kita. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agama yang universal, Islam agama yang sempurna, Islam agama yang sejuk, yang aman, yang damai, yang tentram, yang telah mengatur umatnya dari semenjak tidur sampai tidur kembali. Itu pun ada aturannya yang terhimpun dalam kutipan yang jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya dalam rangka beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam aktivitas hidup pun itu adalah berisikan ibadah kepada Allah. Makan buat ibadah, tidur untuk ibadah, semuanya untuk ibadah kepada Allah. Makanya dalam Islam nuansa 24 jam itu berisikan beribadah. Uzkurullaha qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard wa yatadabbaruna. Semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah, baik ritual ibadah, sholat 5 waktu, zakat, infak, sedekah, haji, atau juga berpikir, tafakur, atau juga bertadabbur. Semuanya itu ibadah. Rasulullah SAW yang menjadi panutan buat kita, membimbing kita, menuntun kita agar semuanya itu bernuansakan ibadah yang benar-benar datangnya dari Allah dan juga Rasulnya. Contoh, ketika kita pengen tidur, kita dianjurkan berdoa. Kemarin kita sudah membahas masalah doa apa saja yang kita baca sebelum kita tidur. Berwudu, kemudian tidur miring ke kanan. Dari Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala syaqqikal ayman." Wa qala Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta fa in mutta alal fitrah waj'alhunna akhiru ma taqul. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat. Kemudian tidurlah miring ke sisi kananmu. Kemudian berdoalah, ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan diriku kepadamu dan aku pasrahkan perkaraku kepadamu, dan aku mohon perlindungan atas punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat selamat darimu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan kepada nabimu, yang telah engkau utus. Dan jika aku mati, ya Allah, maka
aku mati dalam keadaan fitrahmu ya Allah, maka jadikanlah ucapan ini yang terakhir dari ucapan. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita banyak sekali doa untuk kita tidur dan juga untuk kita bangun tidur. Ada hadis dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, jika hendak tidur di tempat tidur mengucapkan Allah alhamdulillah allazi at'amana wa syaqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'ibiyah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami, mencukupi kami dan melindungi kami. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Ini hadis muttafaq alaih. Ada juga yang mengatakan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada juga Rasulullah bersabda ketika kita ingin tidur, doanya Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan jiwaku, Engkau pula yang mewafatkan jiwaku, maka bagimulah kematian dan kehidupannya. Jika Engkau hidupkan, maka jagalah ia, dan jika Engkau matikan, maka ampunkanlah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kesehatan. Tuh doa. Jadi pada intinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah doanya, tapi yang penting kita membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, ayat kursi, kemudian takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian kita doakan kaum muslimin yang kesemuanya itu, kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian jika kita pengen tidur, itu pun dianjurkan tanpa menyimpan rasa dendam dan juga dengki kepada seseorang. Ini yang penting. Kita ingin tidur tanpa memendam rasa dengki. Bukan hanya kita tidur berdoa, kemudian setelah bangun tidur kita berdoa. Biasanya kan kita pengen tidur kita doa, Allahumma bismika amutu ahya, ya Allah, dengan nama-Mu yang aku mati dan aku hidup. Kemudian jika bangun tidur kita berdoa, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Engkau mematikanku, dan kepadanya lah tempat kembaliku. Biasa kan begitu kita doa tuh. Tetapi yang lebih penting lagi, sebelum kita tidur, jangan sekali-kali kita menyimpan rasa dendam, rasa dengki kepada saudara-saudara kita. Ada hadis dari Anas radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku tentang seorang lelaki Ansor sebanyak 3 kali. Saat ini ada salah seorang ahli surga datang kepada kalian. Kemudian Abdullah bin Umar menginap di rumahnya selama 3 hari. 3 hari 3 malam beliau menginap. Abdullah bin Umar penasaran, benarkah dia ini dari kaum Ansor termasuk ahli surga? Apa kira-kira yang menjadi pekerjaan zikirnya? Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepadanya, aku menginap di tempatmu agar aku melihat apa yang engkau lakukan untuk aku tiru, untuk aku contoh. Tetapi aku tidak melihat engkau beramal dengan amal yang banyak. Lantas apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan apa yang telah beliau katakan kepadamu? Lelaki itu menjawab, lelaki yang dijamin Rasulullah masuk surga, tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali apa yang telah engkau lihat. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ketika aku ingin pulang, ia memanggilku dan berkata, tidak ada yang kulakukan kecuali apa yang telah engkau lihat. Hanya saja, kata beliau nih, aku tidak menemukan di dalam jiwaku rasa dendam dan tidak pula rasa dengki terhadap muslim yang lain, dan aku selalu mengharap kebaikan diberikan kepada mereka. Abdullah berkata, inilah yang telah engkau capai dan inilah yang tidak mampu kami lakukan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini yang terpenting. Ketika kita sebelum tidur, kita konsentrasi, ya Allah, aku maafkan kesalahan si fulan.
Ya Allah, aku rela, aku ikhlas ya Allah terhadap si fulan. Aku maafkan ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa dia ya Allah. Tanpa memendam rasa dengki, dan dia memaafkan segala kesalahan orang lain dan minta maaf jika ada salah. Jika ini kita lakukan sebelum tidur, maka kata Rasulullah, di dunia saja sudah menjadi atau termasuk ahli surga. Bagaimana nanti di akhirat? Jadi hati yang terpenting. Insya Allah kita bisa mengikutinya ya. Sebelum tidur kita konsentrasi, kita lepas kedengkian kita lepas pintu maaf kita ridho, kita ikhlas. Mudah-mudahan termasuk ahli surga. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.